Mata Ye Ziyun berkedip dengan heran, meskipun dia tidak menganggap Nili, dan merasa marah terhadap Nili, tapi dia tetap mengkhawatirkan Nili. Ketika Nili menantang Chu Yuan, dia juga sedikit gugup. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nili benar-benar akan menang. Ini sedikit keluar dari nalarnya. Shen Yue menatap tajam punggung Nili, menggertakkan giginya. Dia selalu berpikir bahwa Nili cuma beruntung saja bisa menang melawannya, dan tidak pernah berharap bahwa Nili telah mempermainkannya selama ini. Tidak mengherankan bahwa ketika tiga kacung peringkat perunggu bintang 2-nya mengeroyok dan mencoba untuk menaklukkan Nili, mereka tidak dapat melukainya. Bukan karena dia mengenakan armor perunggu, tapi memang karena dia sudah jauh melampaui peringkat perunggu bintang 2. Serangan rasa sakit yang dibuat Nili di wajahnya hari itu adalah sandiwara. Memikirkan dirinya dirugikan di depan begitu banyak orang, kemarahan di dalam dadanya meluap, hanya siap meledak. Nili, celakalah kau. Dada yang menjulang milik Huyan Lanruo mulai bergetar hebat. Seseorang yang bahkan belum peringkat perunggu bintang 1, mampu melompat beberapa level dan menantang ahli peringkat perunggu bintang 3. Kejutan yang Nili berikan padanya terlalu banyak. Berapa banyak lagi rahasia yang ada di tubuh Nili? Kakak ini harus mencari waktu untuk menggali segala sesuatu darimu dan melihat apa lagi yang kamu sembunyikan. Huyan Lanruo berkata, dengan pipinya memerah dan matanya berkilat-kilat dengan pikiran cinta. Saat ini, Chu Yuan, yang tadi bertarung dengan Nili, tengah bermandi keringat dan terengah-engah. Cedera serius pada kekuatan jiwanya telah menyebabkan dampak serius pada kekuatannya. Dia perlu, setidaknya, setengah tahun untuk pulih. Masalah hari ini tidak akan berakhir di sini, kata Chu Yuan, menatap Nili dengan kebencian. Kapan saja, Nili mengumumkan, alisnya berkedut sedikit. Dia bahkan tidak menempatkan Chu Yuan di matanya. Setelah kelahirannya, Nili memiliki tujuan yang lebih besar. Karena itu, dia bahkan tidak menganggap orang-orang seperti ini sebagai lawannya. Cedera yang diderita Chu Yuan akan membutuhkan setidaknya setengah tahun atau lebih untuk pulih. Dalam beberapa bulan ini, Chu Yuan akan menyadari bahwa dia hanya bisa melihat Nili dari jauh. Akankah elang yang membumbung ke langit menempatkan debu di tanah ke matanya? Chu Yuan berbalik, tampak agak canggung dan berlari. Pertempuran Nili dan Chu Yuan segera menjadi topik bahasan dan diskusi di antara semua orang. Dan tidak ada yang akan meremehkan Nili lagi hanya karena dia belum mencapai peringkat perunggu bintang 1. Mereka tidak menyadari bahwa setelah pertempuran usai sebelumnya, Nili telah mencapai peringkat perunggu bintang 1. Setelah mencapai peringkat perunggu bintang 1, kekuatan Nili akan melesat lebih jauh. Saat ini, dia tidak akan kalah dengan orang lain jika pertarungan dimulai. Setelah kejadian, rombongan penjelajah itu terus menapaki jalan gunung yang sempit. Adik kecil, kamu benar-benar membuat kakakmu ini terkejut. Kemarin, aku melihat kamu mendirikan tenda sendirian di sudut. Mengapa kamu tidak mendirikan tendamu di samping tenda kakak saja malam ini dan kita dapat mendiskusikan aspek kultivasi? Saran Huyan Lanruo sambil berjalan ke depan Nili. Pada saat ini, jarak antara Nili dan dia sangat dekat. Menoleh ke bawah, puncak menjulang Huyan Lanruo hampir melekat pada tubuh Nili. Seseorang dapat secara samar melihat lembah yang dalam dan kaya, terutama dua titik yang dinaikkan, yang membuatnya semakin menggoda. Nili bahkan bisa mencium aroma anggrek darinya. Harus diakui, Huyan Lanruo masih sangat menawan. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili hanyalah anak cowok biasa. Tentu saja, tidak ada gadis yang mau memberikan bantuan padanya. Hingga kehancuran kota Glory barulah dia memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan Ye Ziyun. Memiliki sang Dewi Yer di hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dalam kehidupannya kali ini, dia akan mengenal Xiao Ninger, dan sekarang, Huyan Lanruo yang agresif mengambil inisiatif untuk merayunya duluan. Sepertinya romansa percintaannya agak terlalu berlebihan. Memang sangat disayangkan bahwa Nili bukan lagi anak cowok biasa dari masa lalunya. Dia kini tidak bakal tergoda begitu mudah oleh kecantikan saja. Di dalam hatinya, hanya ada Ye Ziyun. Bagaimanapun juga, itu adalah Ye Ziyun yang jatuh cinta dengan Nili biasa di kehidupan sebelumnya. Yang menyebabkan kehidupan Nili berubah. Segera setelah itu, Ye Ziyun meninggalkannya dengan penyesalan. Karena itu, setelah kelahirannya ini, salah satu tujuan penting Nili adalah untuk menjaga Ye Ziyun. Huyan Lanruo berpikir bahwa dia bisa merayu Nili hanya berdasarkan kecantikan. Dia benar-benar berpikir Nili akan sangat sesederhana itu. Melihat Huyan Lanruo mulai memikat Nili dengan tubuhnya yang menggoda, Ye Ziyun cemberut. Dia tidak menyukai wanita ini karena Huyan Lanruo terlalu menggoda, yang menyebabkan dia tidak tahan. Ye Ziyun melirik Nili. Jika Huyan Lanruo sudah merayu bocah tengil seperti ini, si bocah ini mungkin akan pasrah ke pelukannya. Peduli amat, dari awal ini bukan masalahku, pikir Ye Ziyun, membalikkan badan dan berlalu. Aku berterima kasih atas niat baik Nona Huyan, tetapi Nona Huyan sudah mencapai peringkat perak. Aku khawatir aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan dengan Nona Huyan. Mari kita lupakan saja, kata Nili, dengan lembut menolak ajakannya yang menggoda. Ye Ziyun berhenti sejenak dan menatap Nili dengan heran. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nili akan benar-benar menolak. Mata Huyan Lanruo yang menawan tampak melotot dengan rasa tidak percaya. Meskipun dia belum pernah tidur dengan lelaki manapun, dia jelas tahu modalnya sendiri yang mengesankan. Dia sering bercanda dengan banyak pria yang akan mendekatinya. Dalam pandangannya, merayu anak kecil seperti Nili adalah hal yang mudah dilakukan. Dia tidak pernah berpikir, sejak dia pertama kali berhubungan akrab dengan Nili, matanya selalu jernih. Huyan Lanruo tidak pernah berharap Nili menolak dengan tegas permintaannya. Huyan Lanruo tidak bisa menahan perasaan malu dan benci pada saat yang sama. Matanya tiba-tiba berubah tajam, penuh pesona, dan berbicara dengan suara lembut dan malu-malu, bukankah adik kecil Nili ingin lebih dekat dengan kakak ini? Mata Nili berkontraksi, gelombang aroma menembus hidungnya. Huyan Lanruo di depannya memiliki kulit yang memancarkan cahaya lembab, payudara yang menjulang tinggi, pinggangnya yang melengkung, tanpa diragukan lagi dia benar-benar dipenuhi dengan gairah menggoda. Pria manapun yang melihat ini ingin menekannya di bawah mereka dan meremasnya tanpa ampun. Huyan Lanruo mempertahankan jarak selangkah dari Nili. Namun, dalam pikiran Nili penuh dengan semua jenis imajinasi pria matang.
Payudara Huyan Lanruo menempel erat padanya dan sentuhan lembut itu, Huyan Lanruo dengan bangga mendekap dadanya sambil menatap Nili dengan penuh manja. Setelah kamu terjerat seni pesonaku, kita akan melihat berapa lama kamu dapat terus bertahan. Pikirnya dengan bangga. Huyan Lanruo merasa bahwa Nili menolaknya hanya untuk menjaga perasaan Ye Ziyun. Hati Nili pasti dipenuhi dengan nafsu. Selama dia melemparkan seni pesonanya, Nili akan sepenuhnya terikat padanya. Hati Nili terasa bergetar sejenak, sebersih cahaya melintas di matanya, dan pupil matanya segera pulih menjadi jernih, membersihkan dirinya dari ilusi-ilusi itu. Ingin mengendalikan Nili dengan teknik pesona, Huyan Lanruo terlalu meremehkan Nili. Teknik mempesona itu hanya bisa bekerja pada mereka yang tidak memiliki kemauan keras. Nili telah menjalani dua kehidupan. Hatinya telah dipadatkan. Bagaimana dia bisa tergoda dengan mudah? Roh iblis Sakura Salju. Aku tidak pernah mengira bahwa Nona Huyan akan berintegrasi dengan roh iblis langka seperti itu. Seru Nili, memandang Huyan Lanruo dengan cara yang menarik. Huyan Lanruo mematung sambil menatap Nili, dia merasa seperti tersambar petir. Bab 32, Peninggalan. Monster apa dia? Huyan Lanruo sudah menjadi spiritualis iblis peringkat perak bintang 2. Ranah jiwanya sudah berintegrasi dengan roh iblis Sakura Salju. Roh iblis yang sangat langka ini hidup di pedalaman pegunungan Set. Ancestral, roh yang memiliki kemampuan pikat pesona yang kuat. Semua jenis makhluk mau tidak mau akan pasrah untuk mendekati roh iblis Sakura Salju dan ditelan olehnya. Huyan Lanruo kemudian memilih untuk terintegrasi dengan roh iblis Sakura Salju. Memikat seorang spiritualis iblis dari peringkat yang sama adalah hal yang mudah dilakukan. Jika Huyan Lanruo memberikan sedikit trik, akan ada banyak pria yang bersedia menjadi pendampingnya. Teknik pikat pesonanya yang menawan tidak pernah gagal sekalipun dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar zong hari ini. Tidak hanya teknik pikat pesonanya yang tertebak oleh Nili, roh iblis yang terintegrasi dengannya juga terlihat oleh Nili hanya dalam sekilas pandang. Bukankah bocah di depannya ini terlalu misterius? Roh iblis Sakura Salju adalah roh iblis yang sangat langka. Kakeknya berhasil menjerat roh ini dan memberikan itu padanya. Tidak banyak orang yang pernah mendengar tentang roh ini sebelumnya, apalagi mengetahui kemampuan dan asal-usulnya. Wajar bila Huyan Lanruo merasa seperti disambar petir. Dia tetap terdiam untuk waktu yang lama. Poin utamanya adalah, sasaran tembak teknik pikat pesona ini hanyalah seorang bocah lelaki yang bahkan belum mencapai peringkat perunggu bintang 1. Ada dua jenis orang yang tidak akan terpengaruh oleh teknik pikat pesona. Yang pertama, jenis orang yang memiliki pikiran suci dari nafsu, misalnya bocah yang masih berusia 5 tahun. Yang kedua, jenis master super yang berpengetahuan luas tentang teknik pikat pesona ini. Sedangkan Nili sudah berusia 13 tahun dan pasti dia sudah memiliki beberapa pengetahuan tentang hubungan seks antara pria dan wanita. Karena itu, ia seharusnya tidak dapat dikategorikan dalam jenis pertama, anak yang masih suci. Satu-satunya kemungkinan adalah jenis kedua. Tapi, bagaimana itu mungkin? Huyan Lanruo tidak bisa membayangkan bahwa di dalam casing bocah kecil di depannya ini, terletak jiwa seorang master super. Seorang master super yang bahkan melampaui peringkat legenda. Melihat ekspresi terkejut Huyan Lanruo, Nili hanya tersenyum tipis dan terus melangkah melewati sisi Huyan Lanruo. Nili, apakah Huyan Lanruo kurang cantik? Ye Ziyun menatap Nili, mengedipkan matanya dengan tatapan ingin tahu. Di bawah godaan semacam itu, Nili masih bisa menolak. Nili tidak sedang memakai skill khusus yang rahasia, kan? Nili tersenyum, menatap Ye Ziyun dan berkata, Huyan Lanruo memang sangat cantik, tapi bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Mendengar gombalan Nili, Ye Ziyun menghentakkan kakinya ke tanah dan berkata, aku belum bisa dibandingkan dengan Huyan Lanruo. Ada banyak orang yang menyukainya. Ye Ziyun jelas tahu itu. Bahkan beberapa sepupunya di klan angin salju menyukai Huyan Lanruo. Nili tahu bahwa yang dimaksud Ye Ziyun dari segi aspek tubuh. Baginya, temperamen dan kecantikan Ye Ziyun telah jauh melampaui Huyan Lanruo. Namun, dalam hal ukuran size atau penampilan, memang Ye Ziyun masih sedikit kurang dibandingkan dengan Huyan Lanruo. Nili tidak bisa menahan tawa. Dia tersenyum saat melihat Ye Ziyun dari atas sampai bawah. Hanya dalam beberapa tahun, sosok Ye Ziyun tidak akan kalah dari Huyan Lanruo dan hanya Nili yang tahu betapa seksi dan cantiknya Ye Ziyun pada saat itu. Ye Ziyun tidak akan seperti Huyan Lanruo yang memamerkan keseksiannya, tetapi akan anggun dan elegan, tidak bisa disamakan dengan Huyan Lanruo. Melihat tatapan aneh dan mesum di mata Nili, Ye Ziyun cemberut karena jengkel. Berteman dengan Nili tidaklah buruk. Namun, untuk melangkah lebih jauh, dia belum pernah memikirkan itu sebelumnya. Ye Ziyun hanya berpikir tentang latihan di hatinya. Dia ingin menjadi spiritualis iblis peringkat legenda seperti kakeknya. Teknik Phoenix S9 putaran, pemberian Nili, telah membuatnya maju satu langkah lebih dekat ke mimpinya. Oleh karena itu, di dalam hatinya, Ye Ziyun sangat berterima kasih kepada Nili. Jika ada salah satu dari anak cowok lain yang terpesona dan mendekat ke arahnya, tanpa rasa keseriusan, dia pasti sudah berbalik dan pergi berlalu. Huyan Lanruo menoleh dan menatap punggung Nili. Dengan geram dia bergumam, aku tidak percaya mengapa aku tidak bisa menaklukkan bocah kecil sepertimu. Huyan Lanruo merasa sedikit kemarahan di hatinya. Mungkinkah pesonanya masih kalah cantik dibandingkan dengan Ye Ziyun? Huyan Lanruo berbalik, sambil menunjuk ke Nili dia berseru lantang pada rombongan, Nili, suatu hari nanti aku akan membuatmu menjadi budak di bawah rokku. Aku telah memutuskan, mulai saat ini, aku akan terus mengejar anak ini. Di masa depan, anak ini akan menjadi milikku. Siapapun yang ingin menyentuhnya harus bertanya dulu pada apakah aku menyetujuinya. Jika ada yang berani mengambilnya dariku, aku tidak akan membiarkannya. Mendengar pernyataan dominan Huyan Lanruo, semua orang menjadi tercengang. Huyan Lanruo seriusan ingin mengejar Nili. Semua orang memandang Nili, lalu menatap Huyan Lanruo lagi. Seorang wanita matang nan cantik seperti Huyan Lanruo hanya perlu melambaikan jarinya, maka akan banyak pria datang mengelilinginya seperti lalat. Namun, Huyan Lanruo ingin membalikkannya dan mengejar Nili. Ini sangat aneh.
Ye Ziyun memandang Nili dengan ekspresi, ingin tersenyum tapi takut, sepertinya Nili memiliki banyak romansa. Pertama, Xiaoning yang berinisiatif mengirim sarapan dan sekarang, dia diincar oleh Huyan Lanruo. Sedangkan dia sendiri belum bisa melihat bagian apanya dari Nili yang sangat menarik. Deklarasi sepihak Huyan Lanruo menyebabkan riak di antara semua orang dan menjadi topik pembicaraan. Bahkan Chen Linjian saja jadi heran. Kelompok itu terus bergerak maju, melewati beberapa gunung.